Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya teman-teman? Sehat semua kan? Ibu akan lanjutkan tentang hukum adat. Bagaimana sih ciri-ciri hukum adat itu? Yang kita ketahui semua bahwa hukum adat adalah hukum tidak tertulis, bisa juga tertulis, hasil dari penelitian yang berasal dari nilai-nilai baik yang hidup dalam suatu masyarakat tertentu. Ya, kalau ada istilah hukum adat, maka adat atau kebiasaan tradisi yang baik di suatu masyarakat tertentu, jika dilanggar itu ada sanksinya menurut masyarakat adat yang diketuai oleh ketua adat. Ya, nah, ciri-ciri hukum adat apa saja? Ternyata hukum adat itu bersifat atau berciri-ciri tradisional, kemudian bersifat keramat. Nah, hari ini kita akan lanjutkan untuk ciri yang bersifat luas. Bagaimana teman-teman? Siap untuk melanjutkan wawasan tentang hukum adat? Ya, kita awali dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Terima kasih. Jadi, ciri-ciri hukum adat selain bersifat tradisional dan keramat juga bersifat luas. Apa artinya? Ternyata ketetapan atau ketentuan atau aturan hukum adat sebagai hukum yang bersumber dalam kehidupan masyarakat, ya, ini ternyata luas sifatnya. Hukum adat ini ternyata juga berkembang sesuai perkembangan masyarakat di mana hukum adat itu hidup. Ya, artinya hukum adat itu hanya cepat menyesuaikan diri ya dengan perkembangan zaman, kemudian menghargai permintaan masyarakat di situ. Kalau misalnya ada masukan-masukan karena hukumnya sudah tidak sesuai banget. Nah, ini ternyata ketua adatnya, biasanya saya lihat ketua adat itu mempunyai putra-putra yang berkembang juga, mereka kuliah di luar, setelah lulus mereka kembali kemudian membantu ya ayah atau kakeknya yang menjadi ketua adat dengan menambah pengetahuannya, sehingga hukum adat ini juga bersifat luas ya. Jadi menyesuaikan diri dengan aturan-aturan baru ya, misalnya dari hukum tertulis yang berasal dari negara yang dibuat oleh pemerintah, yaitu DPR, kemudian eksekutif, pemerintah daerah ya, dan sebagainya ya. Jadi bersifat luas ya. Contoh keluasan yang lain, hukum adat ini juga dipengaruhi oleh hukum agama, baik agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, serta pengaruh dari kerajaan-kerajaan di masa lalu. Ya, jadi jangan berpikir bahwa hukum adat itu kuno dan ketinggalan zaman ya. Ternyata hukum adat ini bersifat luas. Ayo, siapa teman-teman yang dari luar Jawa yang tahu bagaimana hukum adat di sana kemudian diterapkan, kemudian berkembang ya. Ibu bisa beri contoh, misalnya di Madura itu ada istilah carok ya. Carok ya. Jadi orang Madura itu sangat menghargai yang namanya wanita, tahta, dan harta ya. Kemudian kalau misalnya tiga kebanggaannya ini, wanita, tahta, harta ya. Wanita berkaitan dengan perempuan yang dihormati, disayangi, misalnya istri, seorang istri yang solehah, yang dijaga banget ya.
Kemudian tahta ini berkaitan dengan kedudukan, jabatan. Ini termasuk hal yang mulia, yang harus didasari dengan hal-hal yang baik misalnya. Itu idealnya seperti itu. Ya, kemudian harta juga mereka menghargai, ya. Nah, jika 3 hal ini misalnya berkaitan dengan wanita, istri solehah diganggu oleh orang, ya. Nah, maka untuk mempertahankan itu mereka mempunyai tradisi carok, ya. Carok itu kalau dulu zaman lama banget itu merupakan cara untuk balas dendam begitu, ya, dengan cara menggunakan benda tajam, ya, celurit begitu, ya. Nah, saya nggak tahu bagaimana konkretnya, tapi paling enggak saya saat ngajar hukum adat, ya, mahasiswa saya yang dari Madura, saya suruh cerita, ayo mas cerita bagaimana carok di Madura, ya. Jadi mereka dengan main hakim sendiri menggunakan tradisi carok untuk yang mengganggu istrinya, misalnya seperti itu. Dan mahasiswa ini cerita dengan sangat antusias, itu dulu Bu, ternyata perkembangan zaman sudah jarang dilakukan, ya. Tetapi untuk orang-orang yang tidak berpendidikan dan misalnya mereka sangat dihina dengan orang lain, ya. Jadi tradisi itu di daerah yang terpencil atau yang tidak ada pengetahuan mungkin bisa timbul, tetapi harapannya pemerintah Madura sudah untuk mulai tidak menggunakan ini karena termasuk main hakim sendiri, ya, dan akibatnya tidak diharapkan, ya. Sebaiknya kalau nggak suka lapor ke polisi, nanti diproses secara hukum dan seperti itu. Keren kan teman-teman? Ayo siapa boleh lewat komen, ya, untuk cerita di daerahnya luar Jawa atau Jawa bagaimana hukum adat di sana berkembang, ya. Masih menyesuaikan diri kan? Ada pertanyaan silahkan di komen, boleh sambil mengenalkan diri. Tak kenal maka tak sayang, ya. Jadi hukum adat itu cirinya bersifat luas. Ciri yang berikutnya adalah bersifat dinamis. Nah, dinamis ini maksudnya tadi sudah Ibu jelaskan, ya, sekalian pada bersifat luas, yaitu berkembang. Jadi tidak hidup statis, ya. Karena apa? Putra-putra ketua adat itu biasanya mesti kuliah, ya, karena adat ini nilai-nilai yang bagus. Jadi kalau orang sudah pondasi keluarganya itu bagus jadi ketua, itu mesti ingin berkembang seperti saudara-saudara. Ibu berharap yang belajar lewat konten hukum Ibu ini benar-benar orang yang suka belajar. Apapun background pendidikannya, kalau mau belajar ini berarti semangat dan mereka adalah orang yang baik, ya. Jadi dinamis, ya, sifatnya itu berkembang, tidak statis, tidak tetap, ya, sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan aturan-aturan hukum positif yang bagus. Bagaimana teman-teman, ya? Saya kira ini bisa dipahami. Ibu mohon maaf, ya. Kalau ada salah kata jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan terima kasih.